Bagaimana kita bisa tahu kekristenan itu agama yang benar? Kekristenan seringkali dianggap sebagai satu dari sekian banyak agama yang berandalkan pada iman. Jadi saya tanya, apa itu iman? Menurut saudara, apa itu iman? Iman itu sesuatu yang gak masuk akal. Iman itu adalah sesuatu yang tidak punya bukti. Dan menurut setidaknya kalau saudara lihat dictionary sekuler ini, mereka mengatakan bahwa iman itu gak masuk akal. Iman itu adalah sesuatu yang tidak logical. Nah saudara, waktu saya melihat ini, sadarkah saudara? Akhirnya kita menemukan bahwa ada orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa menjadi iman itu something yang silly. Itu obsolete. Dan saya ketemu dengan orang-orang tua hari ini yang kemudian kesulitan dengan anak-anaknya karena anak-anaknya kayak begini. Bagaimana kalau begitu kita tahu ini? Nah makanya firman yang hari ini kita akan bahas dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 22 menceritakan kepada kita tentang urgensi. Kenapa kekristenan harus punya standar dan terbukti. Sama-sama kita baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis di dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Saudara, setting dari firman Tuhan yang kita baca ini adalah para rasul berkumpul. Dan ketika berkumpul lalu kemudian mereka punya satu isu. Isunya adalah salah satu di antara 12 murid kini telah tiada. Yudas Iskariot. Kita tahu sama-sama Yudas setelah selesai melakukan tindakan menjual Yesus itu, yang terjadi adalah and so on, dia bunuh diri and so on, selesai. Kita tutup close ya, kita tutup kasus. Nah, kekosongan jabatan rasul tersebut kemudian menjadi isu di antara para murid dan kemudian Petrus berdiri di tengah 120 orang dan mengatakan bahwa kekosongan ini harus diisi. Nah saudara, kita tahu ceritanya bahwa sesudah itu ada seorang yang bernama Matias yang akhirnya dipilih. Itulah sebabnya kenapa tadi saya di awal katakan bahwa sebenarnya cerita ini kalau kita pikir-pikir, kalau kita kritisi menjadi satu cerita yang kita tanyakan. Kenapa Matias yang dipilih menggantikan Yudas? Saudara, setelah kalau saudara baca lagi Alkitab, saudara bisa ketemu Matias perannya apa? Saudara ketemu perannya apa? Hampir saudara tidak akan pernah ketemu Matias itu siapa dan perannya apa. 12 murid Yesus yang orang selalu ingat ada Yudas, bahkan Yudas lebih terkenal daripada Matias, betul? Waktu remaja saudara, saya pernah mendengar sebuah khotbah mengatakan Petrus dan kawan-kawan salah pilih. Kenapa? Karena seharusnya Paulus yang dipilih jadi salah satu dari 12 murid. Menurut tradisi saudara akan menemukan bahwa Paulus itu menulis 13 atau 14 kitab di dalam perjanjian baru. 27 kitab. Setengahnya saudara-saudara itu ditulis oleh Paulus. Perannya terlalu besar. Perannya sangat penting. Dia mengestablis banyak gereja. Dari Asia kecil sampai ke Yunani saudara-saudara. Sampai ke Makedonia. Peran Paulus terlalu besar, sehingga orang mengatakan yang seharusnya jadi rasul ke-12, pengganti Yudas itu adalah Paulus. Tapi saudara-saudara, ketika saya mengingat kembali khotbah itu, saya jadi berpikir, apa iya? Kenapa? Kenapa bagian ini ditulis? Dan apa pentingnya bagian ini ditulis? Kalau bisa dibuang, kenapa tidak dibuang saja? Apa pentingnya Matias? Nah saudara, untuk memahami kenapa bagian ini ditulis, saya mengajak saudara melihat bagian akhir dari pembacaan firman Tuhan kita tadi. Paulus
Petrus mengatakan, harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa berkumpul dengan kami. Perhatikan ini. Senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga. Jadi ada dua kejadian yang Petrus berikan kriteria bahwa orang ini harus menggantikan Yudas. Baptisan Yohanes, jadi orang yang bersama-sama dengan kita sejak baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kita. Perhatikan ini, tujuannya apa? Untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi Matias ini dipilih karena dia adalah saksi mata. Saksi mata kejadian Yesus Kristus, hidupnya Yesus Kristus, pelayanan yang ajarannya saksi mata dari awal sampai akhir. Sehingga Matias maksud saya, adalah saksi mata yang sejak awal. Dan kita akhirnya paham, kenapa bagian ini mesti ditulis. Karena Lukas yang menuliskan Kisah Para Rasul, itu menjelaskan buku ini atau menuliskan buku ini kepada atau dialamatkan kepada seorang bernama Theophilus. Sama-sama kita baca bagian ini. 1, 2, 3. Hai Theophilus. Dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Tujuan kepenulisan Lukas atau orang yang menulis kitab Lukas dan Kisah Para Rasul ini, menuliskan kepada seorang bernama Theophilus, yang kemungkinan besar orang Yunani, bukan orang Yahudi, bukan orang percaya. Lukas menceritakan kepada Theophilus tentang kejadian seorang bernama Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul dijelaskan, dia bilang, sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus dari mulai awal sampai dia terangkat. Di dalam kitab Lukas kita menemukan bahwa Lukas menjelaskan kepada Theophilus, hai Theophilus yang mulia, banyak orang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Kalau saudara perhatikan, ada perulangan-perulangan yang Lukas selalu omongkan. Apa itu? Saksi mata. Seorang yang menyaksikan Yesus dari awal sampai akhir. Seorang yang menjadi saksi mata. Hai Theophilus, banyak orang ngobrol, ngomongin tentang Yesus. Ini cerita jadi cerita burung kemana-mana. Siapa itu Yesus? Kemana-mana. Lalu Lukas mengatakan begini, saya menyusun sebuah kisah kronologis. Saya akan menyusun sebuah kisah yang terbukti kebenarannya. Dan kisah ini saya tuliskan kepada kamu, Theophilus. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Supaya apa? Engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Saudara, ada seorang detektif yang skeptis, namanya John Warner Wallace. Dia menuliskan sebuah buku ini, Cold Case Christianity. Kalau saudara suka baca, saya rekomendasikan buku ini saudara baca. Dia ini menuliskan tentang bagaimana pengalamannya sebagai seorang detektif. Dan sebagai seorang detektif terjadi sebuah kasus, terjadi sebuah misteri, pembunuhan misalnya, atau pencurian. Saudara, bagaimana cara pembuktian bahwa terjadi pembunuhan, siapakah pelakunya? Misalnya nih saudara-saudara, antara Museriko dan saya. Siapa pelakunya yang misalnya makan roti perjamuan? Iya kan? Itu roti perjamuan. Tadi ada kok, sekarang nggak ada. Nah, mulai bertanya, siapa tuh yang punya akses maju ke depan? Bok Suriko dan penginjil Andre. Wah, berarti antara dua ini. Saudara periksa saksi mata, siapa yang melihat yang makan roti perjamuan? Biasanya yang makan roti perjamuan kayaknya Bok Suriko, saudara. Kenapa? Karena saya yang minum anggurnya. Bercanda, saudara-saudara, bercanda ya. Nah, saudara-saudara, maksud saya adalah pembuktian akan saksi mata itu penting. Dan banyak orang jump into ke sebuah konklusi di abad yang ke-21 ini, kekristenan gak masuk akal. Ya ampun. Karena apa? Karena mesti dibuktikan sains. Ya ampun. Orang dengan pemikiran yang dangkal cuman membatasi segala sesuatu dengan sains. Sains tidak bisa membuktikan banyak hal. Betul? Apakah sains bisa membuktikan yang namanya entitas supranatural? You can't.
Tapi saudara, bagi orang abad pertama, saksi mata itu penting. Karena saksi mata itu mempunyai sebuah bobot pembuktian. Bahwa pernah terjadi kejadian itu. Pernah ada seorang bernama Yesus. Pernah ada seorang yang melakukan mujizat. Dan pernah ada seorang yang kemudian hari ini begitu banyak orang-orang yang mengikut dia. Itu pembuktiannya. Dari awal, Petrus dan para murid punya kepentingan. Kita sebagai orang Kristen pengikut Yesus tidak boleh kesaksian kita ini abal-abal. Semua orang yang jadi saksi mata harus menjadi bagian kita dan orang bisa tanya. Semua benar. A, B, C, D. Semua ngomong hal yang benar. Saudara, dalam waktu sidang ketika Paulus diperhadapkan dengan seorang gubernur namanya Festus ketika Paulus ditangkap. Datanglah Raja Agripa bersama dengan istrinya Bernike. Mereka datang dan mereka mau mendengar kenapa sih Paulus ini bikin ribut. Kenapa sih Paulus ini ditangkap. Kenapa orang Yahudi marah banget sama Paulus. Dan Paulus dikatakan waktu itu menceritakan tentang imannya. Dan dia kasih tahu. Kalau kamu gak percaya sama saya, kamu tanya saksi matanya. Banyak kata Paulus. Lalu kemudian Festus bilang begini. Kamu gila Paulus. Kamu gila. Kenapa? Karena ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Apa kata Paulus? Paulus bilang begini, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Saudara, dalam bahasa Inggris atau dalam ESV, saudara-saudara, bagian ini diterjemahkan. Paulus bilang begini, I am speaking true and rational words. Rasional itu justru adalah menerima atau melihat bahwa ada sebuah bukti. Bukti tentang kebenaran iman Kristen yang ditunjukkan dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus sang Mesias, dia benar. Dan dia adalah ketika kita menjadi seorang pengikut Yesus, kita menjadi benar dan menjadi rasional. Kenapa begitu? Karena kita melihat saksi mata yang menjelaskan tentang siapa Yesus. Mereka adalah saksi mata yang melihat bagaimana Yesus menggenapi nubuatan kemesiasan. Yesus juga mengadakan mujizat dan mengampuni dosa. Saudara-saudara, bagi orang hari itu, bagaimana mungkin ada seorang yang melakukan mujizat sebanyak Yesus? Dia melakukan banyak hal yang supranatural. Bahkan Nikodemus, Yohanes pasal 3, waktu Nikodemus datang kepada Yesus, Nikodemus bilang apa? Kami tahu engkau datang dari Allah. Yesus melakukan banyak mujizat, bahkan ketika melakukan banyak mujizat, dia juga mengampuni dosa. Saudara-saudara, bagi orang Yahudi hari itu, mengampuni dosa itu adalah sesuatu yang kurang ajar. Kenapa? Yang bisa mengampuni dosa cuman Tuhan. Lalu ini ujuk-ujuk ada seorang bernama Yesus mengatakan, aku mengampuni dosamu. Kamu menghina Tuhan. Kamu menghujat dia karena cuman Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Tapi kalau saudara baca kisahnya, Yesus membangkitkan orang yang lumpuh. Waktu diturunkan orang lumpuh itu, ujuk-ujuk saudara ingat gak kisahnya Yesus lagi di satu rumah. Terus mereka bongkar atap, jebret. Gak usah lihat ke atas saudara-saudara ya. Mereka bongkar atap terus kemudian diturunkanlah orang lumpuh. Saudara ingat apa yang Yesus katakan buat orang lumpuh itu? Hah? Dosamu diampuni. Loh, sama orang lumpuh seharusnya ngomongnya apa? Kamu mau sembuh gak? Kan gitu kan ya? Atau kamu mau jalan gak? Kan gitu. Tapi kenapa tiba-tiba Yesus ngomong out of nowhere, kalau dosamu diampuni? Karena Yesus punya maksud. Jadi orang-orang marah. Lu siapa lu? Kenapa lu bilang dia dosanya diampuni? Cuman Tuhan yang bisa. Ingat hari itu orang belum percaya Yesus. Tapi Yesus bilang begini, mana yang lebih susah? Mengampuni orang atau membuat dia berjalan? Nah, bingung juga. Susah juga dua-duanya kan? Kamu ingin mengatakan engkau tuh dengan menyatakan engkau mengampuni dosa berarti engkau Tuhan. Dan kalau engkau Tuhan, engkau menghujat, tidak mungkin engkau Tuhan. Waktu engkau mengatakan mujizat atau engkau mengadakan dia bisa jalan, enggak mungkin karena Tuhan pasti marah. Kamu pasti dikutuk. Tuhan enggak mungkin sembuhin orang ini. Waktu Yesus mengatakan kamu berjalanlah. Gini deh, anggaplah Yesus itu cuma nabi biasa, oke? Yang menyembuhkan siapa? Tuhan. Yang bisa bikin dia jalan siapa? Tuhan. Nah sekarang nabi itu bilang begini, aku mengampuni dosamu. Berarti ini nabi kurang ajar, betul nggak? Karena dia mengambil alih fungsinya Tuhan. Nah makanya Yesus bilang, yang susah mana?
Bikin orang ini jalan atau ngomong mengampuni dosa? Bingung mereka. Dalam hati mereka begini, kamu manusia kurang ajar. Kan begitu kan? Kamu menghujat Tuhan, gak mungkin ini orang jalan. Tapi Yesus bilang begini, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang itu jalan. Kaget semua orang. Loh kalau begitu Tuhan yang menyembuhkan dia, dan Tuhan membenarkan perkataan Yesus bahwa dia adalah Tuhan sendiri. Saudara mengerti, paham? Kalau saudara baca Alkitab, aduh itu mind blowing saudara. Gila ini Alkitab ini. Dan para murid saksi mata. Mereka saksi mata dari Yesus yang menyembuhkan orang. Dan ketika Yesus bilang bahwa dia adalah Tuhan, dia mengambil otoritas Tuhan, dia beneran Tuhan. Mereka saksi mata dari deklarasi baptisan Yesus. Ketika Yesus keluar dari air lalu kemudian mengatakan, ada suara dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mereka saksi mata dari Yesus yang berubah di bukit. Dan mereka adalah saksi mata dari kebangkitan Yesus. Kekristenan itu adalah bercerita tentang iman yang masuk akal dan rasional. Percaya kepada Yesus Kristus itu rasional, saudara-saudara. Percaya kepada Yesus itu masuk akal. Kenapa? Karena saksi matanya diturunkan, kesaksiannya diturunkan turun-temurun sampai kepada kita hari ini. Dan saudara-saudara, kita adalah penerus kesaksian dari Yesus Kristus, akan Yesus Kristus bagi generasi ini. Hari ini sayangnya gereja terlalu nyaman. Hari ini sayangnya kita hanya berpikir menjadi Kristen adalah menjadi soal ke gereja setiap minggu. Tapi saya percaya bahwa dari gereja ini, saudara kita akan diutus kembali lagi. Diutus kembali ke keluarga kita masing-masing. Diutus kembali ke lingkungan kerja kita. Kita diutus untuk menjadi saksi Kristus. Hari ini saya berdoa, semoga apa yang saya sampaikan, alasan saya percaya kepada Yesus, menjadi sesuatu yang bisa saudara dapatkan juga. Ketika para murid setia dan mau mati demi iman mereka, saya percaya kebenaran ini juga mengubahkan saudara. Dan kebenaran inilah yang saudara ceritakan kepada anak-anak saudara. Kebenaran inilah yang kemudian saudara ceritakan teman-teman, kepada teman-teman di sekolah, kepada teman-teman di kampus. Kebenaran inilah yang membuat engkau firm. Why you become a Christian. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Kami percaya bahwa oleh karena iman inilah Tuhan, kami bukan menjadi orang Kristen yang asal percaya. Oleh karena iman inilah Tuhan, kami bukan menjadi orang Kristen yang diombang-ambingkan oleh keadaan. Oleh karena iman inilah Tuhan, kami melihat kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan membebaskan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang boleh datang dan mendengarkan firman Tuhan di rumah Tuhan ini. Materaikanlah firman-Mu kepada mereka semua. Dan tolonglah kami semua Tuhan, untuk mengasihi Engkau, menemukan kebenaran di dalam Engkau, dan menjadi saksi-Mu bagi pasangan kami, bagi keluarga kami, bagi anak cucu kami, bahkan Tuhan bagi teman-teman kami. Kami berdoa, biarlah kebenaran-Mu ini membebaskan setiap kami. Kami pulang bukan sebagai orang-orang yang bimbang. Kami pulang bukan sebagai orang-orang yang dibimbangkan oleh karena doa kami belum dijawab Tuhan. Kami pulang bukan sebagai orang-orang yang bimbang ketika melihat realita-realita hidup di sekeliling kami. Karena kami tahu bahwa kebenaran itu tidak pernah berubah. Iman kami kepada Engkau, Sang Gunung Batu perlindungan kami akan tetap aman bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara.